saya tadi menggantung sebuah pertanyaan untuk Bung Aceh. Bung Aceh, kalau Pak Akbar Tanjung aja yang senior Anda tidak setuju dengan GBHN dihidupkan kembali, lalu apa dong kesepakatan antara Golkar dengan PDI Perjuangan kalau seperti itu? Gini, secara resmi kita telah menyampaikan pada periode yang lalu tentang sikap Partai Golkar ya terkait dengan GBHN. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan GBHN ini memang perlu pengkajian secara mendalam. Ya, kenapa? Karena begini, pertama kita harus lihat bahwa menghidupkan kembali GBHN itu kan artinya bahwa menempatkan kembali MPR gitu ya sebagai lembaga yang menyusun berbagai program arah pembangunan dari negara ini. Itu artinya bahwa setiap presiden, siapapun presidennya, memiliki kewajiban untuk ikut atau mentaati terhadap apa yang menjadi keputusan GBHN tersebut gitu ya. Yang kedua, sementara di sisi lain kita tahu bahwa sistem politik sekarang itu berbeda dengan sistem politik yang sebelum-sebelumnya di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat ya. Dan kami berpikir bahwa harus dipertimbangkan bahwa salah satu preferensi rakyat untuk memilih presiden itu kan karena visi dan misi yang ditawarkan. Ya, belum tentu sesuai dengan GBHN ya. Nah, justru itu, makanya persoalan menghidupkan kembali GBHN tersebut saya kira memang perlu kajian yang sangat mendalam. Clear. Ya. Saya mau beralih ke... oleh karena itu menurut saya jangan dulu kita mengambil kesimpulan bahwa proses yang terjadi untuk menghidupkan kembali GBHN itu bagian dari proses yang dilakukan sudah seharusnya sekarang gitu. Gitu. Baik, saya mau beralih ke Bung Gun Gun. Ini tadi beberapa politisi seperti yang kita lihat di beberapa data berita yang sudah ditayangkan oleh Kompas TV. Ada satu frasa yang digunakan, GBHN dihidupkan untuk kesinambungan pembangunan. Anda yang selama ini mengamati politisi, langkah-langkahnya, cara mereka berkomunikasi, percaya nggak kalau itu untuk kesinambungan pembangunan? Nah, ini yang perspektif elit dengan perspektif publik kerap kali muncul gap gitu ya. Dan kemudian permainan retoris kerap kali kemudian menjadi bungkus. Permainan retoris jadi bungkus? Ya, apakah benar substansinya di wilayah pro publik gitu ya. Atau sebenarnya ini menjadi sinyal proses konsensus politik dalam konteks membangun kesepakatan elit. Contohnya misalnya kepentingan strategis hari ini adalah pimpinan MPR, dalam konteks ini lebih tepatnya ketua MPR yang tentu masih memungkinkan untuk diperbutkan. Contoh misalnya, saya melihat diksi-diksi soal pentingnya misalnya kembali menghidupkan GBHN, kemudian katanya pemilu langsung itu tidak sesuai dengan karakter kebudayaan Indonesia dan lain-lain kan tuh mulai sering dari setelah pemilu ke sini itu beberapa politisi. Jadi Anda mau bilang ini maunya apa sebenarnya para politisi ini? Ya, saya agak khawatir lebih dominannya adalah kepentingan politik, yaitu elit terutama untuk mengawal agenda prioritas dari 2019 ke 2024 yang ujungnya nanti adalah kontestasi elektoral. Tentu begini. Saya ingin katakan bahwa terlepas dari tidak sempurnanya sistem pemilu hari ini, penting bagi kita untuk tetap konsekuen bahwa partisipasi warga masyarakat sebagai demos kratos itu menjadi utama dibanding kemudian dibelokkan, diarahkan, kembali setback, misalnya melalui instrumen-instrumen kekuasaan. Contoh misalnya, tendensi mayoritarian karena misalnya suara mayoritas sudah bersepakat dan happy, kemudian mulai diatur mekanisme melalui DPR dan akhirnya kemudian berujung di MPR begitu ya, misalnya seperti amandemen. Saya agak khawatir nih Mbak Sofi, amandemen itu jadi kotak Pandora, justru lebih banyak kepentingan elitnya dibanding memperbaiki bangsa ini gitu. Contoh misalnya
apakah kemudian nanti akan mengarah kepada upaya misalnya untuk kembali menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang punya sehingga wewenang. kemudian presiden diposisikan kembali menjadi mandataris MPR dan kemudian pemilu akhirnya punya konsekuensi Oke. dampak lanjutan, yaitu pemilu tidak lagi melalui pemilu langsung tetapi kembali ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, maksud saya pilpresnya ya. Oke, seperti zaman Orde Baru. Ya itu kan apa bedanya dengan Oke, Orde Baru? saya tanyakan lagi ke Bung Aceh kalau seperti ini. Apakah kemudian emang ada perbincangan itu? Saya kira nggak sejauh itu ya soal pembicaraan kita untuk kembali menjadikan presiden sebagai mandataris MPR. Karena suasana reformasi hari ini yang diinginkan oleh rakyat tentu diarahkan pada upaya demokrasi yang genuin. Nah, oleh karena itu maka saya kira tidak ada deal-deal tertentu terkait dengan urusan kepemimpinan di MPR ini, itu terkait dengan amandemen yang terlalu jauh begitu. Nah, yang perlu kami tegaskan bahwa ya Partai Golkar sejauh ini masih konsisten ya untuk menempatkan sistem pemilu presiden langsung sebagai bagian dari sistem demokrasi kita. Ya, pertama itu. Yang kedua, soal menghidupkan GBHN ya, sejauh ini arah pembicaraan ke sana Partai Golkar sendiri secara resmi memiliki sikap yang masih konsisten ya. Kita harus menempatkan visi misi presiden itu sebagai sebagai salah satu pedoman dalam proses pembangunan yang kemudian terrumuskan di dalam RPJMN ya, dan itu cukup dengan undang-undang. Jadi oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Kang Gunggun, saya kira nggak sejauh itu. Saya langsung tanyakan, Bung Gunggun silakan. Saya terus terang aja, itu tentu sangat baik kita dengar ya dalam konteks wacana publik yang disampaikan oleh Bung Aceh. Tapi dalam praktek politik itu kerap kali kemudian tendensi mayoritarian itu muncul. Saya tulis hari ini di Harian Kompas bahwa ini early warning dari saya, ada kemungkinan peluang-peluang tendensi mayoritarian. Contoh misalnya, tiba-tiba di penghujung waktu periode kemarin muncul kemudian pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Publik berteriak, tetapi kemudian karena tendensi mayoritarian akhirnya proses itu dilolosin. Nah, ini tentu kita berharap karena namanya ini kan belum terjadi, sehingga kita ingatkan supaya kemudian deal-deal politik itu tidak mengarah justru pada upaya-upaya yang menurut saya itu berpotensi untuk setback. Oke, silakan Bung Aceh. Ya, saya kira kita tidak terlalu begitu apa yang diingatkan oleh Kang Gunggun, saya kira sesuatu yang wajar ya. Karena apa? Karena saya kira kita semua bisa menikmati partisipasi dalam konteks berdemokrasi di era reformasi ini kan karena partisipasi masyarakat secara langsung begitu ya. Dan di situ dengan sistem presidensialisme yang kita rasakan sekarang ini tentu ya saya kira setidaknya Partai Golkar akan konsisten dengan sikap seperti itu. Saya mau pindah ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, ini kan tadi saya mencuplik satu pernyataan dari Bung Aceh yang menarik nih, demokrasi yang genuine. Kalau kemudian katanya pengen demokrasi yang genuine, tapi terus memunculkan wacana menghidupkan kembali GBHN yang sebenarnya relevansinya dipertanyakan, Anda percaya nggak demokrasi genuine ini? Ya, saya kira begini ya, demokrasi yang genuine atau demokrasi yang modern, responsif, saya kira tidak ada kaitan dengan hidup atau tidak hidupnya GBHN. Persoalannya adalah di GBHN itu apakah memang, saya tadi sudah katakan, nah problemnya apakah memang materi sebagaimana yang ada sekarang ini tidak cukup, misalnya sehingga cukup artinya secara kualitas, sehingga masuklah. Yang dikhawatirkan itu apa? Atau materinya sudah ada, kemudian ini jembatan untuk meningkatkan peran dan fungsi dari MPR itu sendiri, sebagaimana yang tadi sudah dibicarakan adalah sebagai lembaga negara tertinggi misalnya. Nah, ini saya melihat ada korelasi antara ingin menghidupkan ini
GBHN. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam persoalan politik praktis. Ya silakanlah kalau memang ada kepentingan politik di situ ada. Tetapi saya melihat ketika GBHN ini dihidupkan, nah konsekuensi fungsi dari MPR ini apa? Kan begitu? Ya. Nah ketika misalnya hanya seperti ini saja, seperti sekarang sebagai lembaga tinggi negara tidak tertinggi, nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika misalnya presiden sebagai katakanlah memegang satu tampuk pemerintahan yang tertinggi di bidang eksekutif power, ya tidak mengikuti atau sedikit melenceng dari GBHN, garis besar haluan negara, apakah ini tidak sekaligus melecehkan MPR? Nah, ini patut harus diperhitungkan juga. Iya, dianalisis dan dipertanya secara kritis ini. Ketika misalnya ini melenceng, apa konsekuensinya? Kalau tidak ada konsekuensi, saya kira ini sia-sia. Daripada sia-sia, saya kira tidak perlu lagi kita berpikir tentang GBHN, tetapi boleh jadi kita berpikir bagaimana melakukan perubahan undang-undang dasar, tapi bukan itu materinya. Begini, kalau kemudian MPR menjadi lembaga tertinggi negara, misalnya sampai seperti itu, siapa kemudian yang bisa mengontrol MPR? Ya tentu kan rakyat. Ya, ini tidak bisa, kedaulatan rakyat itu tetap rakyat. Ya, yang mengontrol MPR, yang mengontrol presiden, tetapi rakyat itu begitu banyak, maka ini kan melakukan sebagai representasi perwakilan seperti ini, ya, sehingga ini apakah efektif atau tidak rakyat ini diwakili oleh MPR, ini yang kita dorong supaya MPR plus DPR plus DPD ini sekarang yang baru dilantik ini. Tapi gini loh Prof, kemarin aja DPR maksudnya udah ada demo yang sekian banyak begitu tidak didengarkan juga. Nah ini kemudian apa mekanismenya masyarakat bisa mengontrol MPR? Nah makanya memang dalam konteks ini kalau dari segi mekanisme undang-undang itu ada mekanisme, di samping memang ada MK sebagai kontrol terakhir dalam kerangka masyarakat untuk mencari keadilan, sehingga materi muatan yang ada di undang-undang yang dianggap tidak adil ke sana. Nah, kemudian bisa jadi kalau memang presiden menganggap ada hal yang kurang di dalam sebuah produk hukum, itu adalah Perpu misalnya dan seterusnya. Tetapi yang kita harapkan tidak dua ini, tidak judicial review, tidak Perpu, tetapi kita menggugah kesadaran DPR bersama DPD ini untuk firm mewakili rakyat, membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah ini saya kira MPR yang perlu kita dorong, sehingga kalau ini yang terjadi saya kira tidak perlu dikhawatirkan, rakyat tinggal melihat, oh ternyata benar ini. MPR ini sebagai mewakili kami sudah firm di jalan yang benar. Jangan seperti yang kemarin ya begitu banyak ya. Mohon maaf. Kita harus jeda dulu, tapi nanti saya mau tanyakan ke Bung Aceh soal ini tadi pernyataan Pak Juanda, jangan-jangan jadi jembatan untuk meningkatkan fungsi MPR. Apakah benar begitu? Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami Sapa Indonesia Malam, segera kembali.